kebaikan Ku lakukan yang luhur mulia tanpa kasih cinta. Jam dan bawah aja. Tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Tiap hati ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kasih terhadap sesama. Yesus mengajarkan perilaku hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Akan tetapi, sifat dan sikap manusiawi cenderung mementingkan dirinya sendiri. Semangat cinta diri sendiri pada akhirnya membawa orang pada pengabaian Allah. Kita lebih mementingkan hasil, kerjaan, kesuksesan, dan ambisi. Dan pada akhirnya, doa dan tindakan-tindakan baik kita hanya sekedar perlengkapan dalam keseharian. Ketika relasi dengan Allah sudah mulai memudar, otomatis relasi dengan sesama kita juga akan ikut memudar. Sikap egois kita menunjukkan pudarnya kasih dan matinya cinta pada sesama. Oleh sebab itu, apakah kita bisa melawan keegoisan kita? Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sesali dosa yang pernah kita perbuat, supaya kita layak menerima peristiwa penyelamatan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar hidup kita yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Ya Bapa, bantulah kami dan ajarilah kami agar kami mengasihi-Mu dalam segenap jiwa kami dan dalam segenap akal budi kami.
Ajarilah kami juga, agar kami dapat mengasihi sesama kami. Tumbuhkanlah cinta kasih terhadap kami, agar kami bisa menyebarkan cinta kasih terhadap sesama kami, baik dalam keluarga kami, teman-teman, dan masyarakat yang ada di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus, Putramu, yang bersama di Kau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa dasar segala hukum adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jika kita berbicara tentang mengasihi sesama, tentu saja bila ada orang mengasihi kita, orang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita, banyak membantu kita. Namun, bagaimana dengan orang jahat terhadap kita? Pada ayat ini tidak disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja, akan tetapi kasihilah orang yang manusia yang jahat kepada kita, memandang baik atau tidak dari kelakuannya. Melakukan kasih dalam hidup rasanya menjadi tuntutan dasar hidup bersama, maka sangat perlu dibutuhkan. Oleh sebab itu, kita harus bisa melatih mulai dari lingkungan keluarga kita. Dengan mengasihi sesama, sama saja dengan kita mengasihi Allah. Dan Allah sendiri adalah kasihnya. Seperti bagaimana Allah mengasihi kita semua. Allah memberikan kasihnya kepada kita tanpa memperhitungkan berapa banyak kasih yang memberikan kasihnya kepada kita. Allah tidak memperhitungkan berapa kasih yang Dia berikan dan tanpa memandang baik buruknya. Sudah sepantasnya kita sebagai anaknya harus memiliki rasa kasih sama sepertinya. Mungkin banyak orang yang bingung bagaimana memulai kasih. Memulai kasih tidak harus dari hal yang besar. Dengan cara kita bersedekah, membantu orang terhadap sesama kita, dengan menolong kesusahan, adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan terhadap sesama. Hidup saling mengasihi adalah baik adanya. Bayangkan ketika kehidupan semua orang yang saling kita kasihi menjadi tatanan kehidupan yang jauh lebih indah. Dari sini kita bisa belajar dan kita simpulkan arti dari hukum kasih, di mana kita mengartikan hukum adalah suatu yang kokoh, tegak, seperti besi, dan kasih adalah suatu tempat benih cinta. Dua kata ini memiliki hubungan, di mana kita dimaksud kasih selalu ditegaskan, di mana tanpa harus membuat sesuatu pilihan, kita harus melakukan kasih dengan ikhlas dan penuh kasih cinta. Teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita sebarkan benih cinta kasih terhadap sesama sebagaimana Allah telah mengajarkan
dan mengasihi kita tanpa pandang bulu. Di masa prapaskah, di masa kini, kita bisa belajar untuk memaafkan orang. Mari kita belajar untuk memaafkan orang jahat dan mendoakan orang yang berperilaku buruk maupun jahat kepada kita. Mari kita memohon rahmat Roh Kudus agar kita diberi kemampuan untuk berbuat kasih kepada siapapun. Sebab kita percaya bahwa kasih itu dapat menyembuhkan. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan yang selalu mendengar permohonan umat-Mu yang bersimpuh di hadapan-Mu dengan tulus dan rendah hati. Maka kami percaya Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami. Ya Bapa, bantulah kami dalam menjabarkan cinta kasih dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga maupun masyarakat luar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, jauhkanlah kami dari hati yang beku dan gerakkan hati kami agar mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua, ya Bapa, jauhkan mereka dari sakit dan penyakit. Lindungi mereka dari kejahatan dan kecelakaan. Hiburlah mereka di saat susah dan kuatkan penghargaan mereka dalam penderitaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak dan Ibu guru kami. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dan menjauhkan mereka dari segala penyakit dan kejahatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita panjatkan doa kita untuk kebutuhan kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami yakin di mana doa yang dilantunkan dengan hati yang tulus akan Engkau dengarkan. Kami berserah kepadamu dengan iman yang kami miliki kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan segala doa, permohonan, niat, dan rencana kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah Kau segarkan dengan rezeki surgawi. Semoga karena iman kami yang lebih hidup, harapan kami lebih mantap, dan cinta kasih kami terhadap sesama lebih menyala. Ajarilah kami merindukan Kristus, santapan kehidupan sejati, serta menghayati hidup berkat sabdamu. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu
disertai Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadat pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi diutus. Amin. Pasti memaafkan, kasih pasti merahmati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.